Dan melempang adil kata lino baju ramit ka saruda basengat kajubatan. Harus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang kali ini diwakili oleh Ibu Kabit. Bu Kabit apa ya Bu? SMK. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama-sama kita Pak Amandus selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang diwakili oleh Bu Kadit juga. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Umum DPP Forum PLKP Bapak Haji Julkifli M. Adam. Terima kasih Pak, selamat datang. Ini berapa kali udah 4 kali ke Palangkaraya bersama-sama Bapak Sekretaris Jenderal Forum PLKP Pak Haji Samsul Rijal. Yang sama-sama kita hormati pembina DPD Forum PLKP Kalimantan Tengah Pak Rizky Mahendra, Pak Ketua DPD Forum PLKP Kalimantan Tengah Pak Eko Supriyanto beserta seluruh jajaran dari sampai daerah. Masih antri di sana pertalite Pak. Di Kota Palangkaraya seolah sudah enggak. Pusing juga Pak kondisi. Yaitu PR kita bersama-sama. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Forum PLKP Kalimantan Selatan Bapak Dr. Slamet No dari Balangan Pak. Ya, Balangan Pak. Pak Slamet No tapi tulisannya Pak Rani gitu. Panggilan anak terakhir Pak. Anak terakhir. Ketua DPD Abu Jati Bapak Sutarno SE, Kepala SMK Karsa Mulia beserta seluruh adik-adik. Rata-rata dari mana? Karsa Mulia. Enggak, maksudnya aslinya dari mana Karsa Mulia? Aslinya Macam-macam enggak? macam-macam Pak. Berbagai daerah. Dari daerah. Berbagai daerah. Ya. Paling banyak Paling banyak Palangkaraya. malah coba Palangkaraya berapa orang? dari Palangkaraya. Katakan di Palangkaraya. Berasal dari Palangkaraya. Hampir banyak ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan hadirin sekalian secara hormati yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Tentunya mengawali sambutan ini sebagai manusia beriman dan bertakwa adalah kita taati, artinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama bisa hadir mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPD Forum PLKP Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat atas dikukuhkan ataupun dilantiknya pengurus DPD Forum PLKP Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu momen atau keberkahan selalu untuk masyarakat baik Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Ketua Umum Pak Julkifli tadi malam jadi kebetulan pada hari jam yang sama hari ini sebenarnya saya ada 3 kegiatan Pak. Ada 3 kegiatan di jam yang sama. Tadi malam saya tanya khususnya kegiatan pada hari ini kegiatannya maksudnya tujuannya apa? Ternyata pelatihan termasuk tenaga kerjaan. Nah kebetulan dalam pikiran saya masih lah Pak, karena salah satu dari PR Pak Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya ini adalah angka pengangguran yang ada di Kota Palangkaraya. Kemudian oleh karena itu banyak pemikiran dan lain hal gagasan yang akan kami bangun bersama-sama. Untuk itu saya merasa kegiatan lain sebenarnya cukup penting dan banyak seremonial, tetapi saya rasa karena ini salah satu tugas dan tanggung jawab
kami khususnya yang mengentas mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kota Palangkaraya, maka ya kami alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita pada siang hari. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya mungkin bercerita karena saya lingkup izin Ibu yang mewakili Pak Kadis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, karena kami lingkup Kota Palangkaraya, mungkin saya bercerita lingkup Kota Palangkaraya. Ya. Tetapi juga saudara, salah satu juga mungkin Ibu Kadis ya, bahwa angka kemiskinan ataupun pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah itu 50% lebih, kalau tidak salah itu 60%, itu angkanya dari Kota Palangkaraya. Karena sumber angka IHK, data IHK itu ada di Kota Palangkaraya dan dulunya dan juga di Sapit tempat Pak Ketua. Mungkin sekarang sudah tambah IHK angka dari BPS itu survei 60% itu dari Kota Palangkaraya. Nah, khusus di Kota Palangkaraya, izin kemarin saya juga mendapatkan, ya alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari Kemendagri tentang apa itu Pak? Ya tentang apa? Tenaga kerja kan? Kemiskinan dan stunting ya pada saat itu. Nah, pada saat saya paparan Pak dengan Mendagri dan Menteri Keuangan, juga ada dari tim juri dari beberapa universitas, majalah Tempo dan lain hal. Nah, khusus di Kota Palangkaraya itu memiliki permasalahan yang sedikit berbeda. Nah, sampai para baik dari Kemendagri, Dewan Juri dan lain hal ini cukup tersenyum mendengar paparan dari Kota Palangkaraya. Yaitu apa? Jadi tempat lain itu banyak ini apa adanya, memang realitanya seperti itu. Di tempat lain itu kekurangan lowongan kerja, banyak yang mencari lowongan kerja. Nah, di Kota Palangkaraya ini terbalik Pak. Di Kota Palangkaraya ini terbalik. Kalau tidak salah saya data terakhir, mungkin dikoreksi nanti Pak Amandus, ada 1.600 lowongan kerja pada saat itu tahun kemarin. Yang menerima ataupun mengambil kesempatan hanya di angka 800 sekian sampai 900. Artinya masih ada 600 lebih yang tidak mengambil. Nah, ini juga menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri yang harus kami solusikan. Ya. Karena sifatnya mungkin kultur dan budaya begitu. Ya. Kultur dan budaya, tapi sekali lagi angka kemiskinan di Kota Palangkaraya khususnya dan pengangguran itu tidak ada juga korelasinya. Tidak ada korelasinya, karena kalau kita berbicara angka kemiskinan tinggi pasti angka pengangguran tinggi, ataupun sebaliknya angka pengangguran tinggi, angka kemiskinan itu juga tinggi. Di Kota Palangkaraya tidak berlaku seperti itu. Ya. Angka kemiskinan kita di angka 4, ini ada kenaikan 0,23%. Ya. Yaitu di angka 4% sekian, tapi angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional di angka 3%, maaf, di angka 2% lebih, ya hampir 3%. Artinya ini ada, memang tidak ada korelasinya, tetapi ada permasalahan tersendiri. Ada permasalahan tersendiri khususnya di pengangguran yang ada di Kota Palangkaraya. Tetapi sekali lagi Kota Palangkaraya karena universitasnya Mas Rizky ya, universitas itu ada di banyakkan di Kota Palangkaraya. Beberapa saudara-saudara kita dari kabupaten lain ini menempa ilmu di sini, mencari, kemudian sudah selesai menempa ilmu di sini, menetap di sini, mencari, kemudian mencari pekerjaan juga di Kota Palangkaraya, maka tercatatlah itu angka pengangguran di Kota Palangkaraya. Nah, salah satu yang sudah kami kaji, kami lihat situasi dan kondisinya adalah kegiatan seperti itu untuk masukkan kegiatan dari forum PLKP ini, yaitu pelatihan tentang kompetensi. Ini yang perlu mungkin lebih kita galakan lagi tentang kompetensi, baik hard skill ataupun soft skill. Itu yang perlu, sangat-sangat perlu kita tingkatkan, tidak hanya di Kota Palangkaraya, tapi juga di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, bagi mumpung ini bagi adik-adik khususnya dari SMK Karsa Mulia, ya, mumpung. Ya. Tadi kalau kita dengar ada ini mau ke Jepang, ada mau coba Bulgaria dan lain-lain, ya. Mumpung menterinya, ya. Menteri P2MI itu berasal dari Kalimantan Tengah, ya.
Pak Muhtarudin. Saya kemarin pas beliau kunjungan ke sini saya menemani. Ya, saya menemani ke Poltekkes Poltekkesnya apa sekarang? Stikes ya. Stikes. Ya. Bahwa salah satu yang disukai di luar negeri itu juga salah satunya dari Indonesia. Khususnya waktu itu beliau bercerita untuk semacam perawat dan lain hal gitu. Nah itu kita berbicara tadi juga katanya mau berangkat. Kalau kapan perlu Pak Ketum juga Pak Eko, kalau kapan perlu, beliau sudah pernah bercerita dan selalu mengingatkan saya, bahkan saya juga dipacu beliau supaya untuk memanfaatkan yang momen tersebut. Beliau siap untuk menambah kota Pak, khususnya apalagi untuk Kalimantan Tengah dan seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Untuk kalau kapan perlu kita balas tangan Pak. Jadi data yang siapa yang mau bekerja ke luar negeri, insya Allah kita akan mendukung beliau dan disupport. Yang apa perlu kita balas tangan, pasti insya Allah akan diusahakan oleh Pak Menteri. Ini mumpung, ya, mumpung. Nah kami juga silahkan nanti Pak Eko mungkin kalau karena belum terbentuk di Kota Palangkaraya lakukan tadi kalau kata Pak Ketua Umum Pak Zulkifli tadi bahwa lakukan sinergi ataupun kolaborasi ataupun bermitra. Saya rasa ini tidak mungkin Pak, karena semua kalau saya lihat dari forum PLKP ini kunci suksesnya adalah bagaimana mitra strategis bersama seluruh stakeholder yang ada di Kota Palangkaraya. Nah setelah ini mungkin dengan Pak Disnaker kami pun harus bekerja sama, harus langsung bersinergi komunikasi. Saya memiliki PR kepada beliau, mungkin juga bisa juga dibantu Mas Rizky juga Mas Eko nanti bagaimana kita untuk mengentas mengurangi angka pengangguran baik ada yang ada di Kalimantan Tengah dan di Kota Palangkaraya pada khususnya. Ya. Apapun kalau kami tagline-nya izin Pak Zulkifli karena tagline itu keren itu K-nya adalah kolaborasi. Jadi K-nya itu selaras dengan K-nya kolaborasi. Silakan mau menggunakan mungkin kalau dari SMK Karsa Mulia ini sudah ada, tapi di tempat kami juga ada BLK. Kalau untuk provinsi kan ada di Buntok Bu ya, ada di Barito Selatan. Izin Bu laporan juga kami bahwa BLK kami juga sering kami bekerja sama dengan perusahaan ya, di Murung Raya emas itu Indomoro Bu. Nah, itu juga sering kami mempersilahkan saja Pak, mau dari Sampit mau dari mana, kalau mau kami persilahkan ya, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah dorongan kami untuk tadi sekali lagi melatih kompetensi ya, para pemuda-pemudi yang ada di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah ini. Kami juga siapa nanti apapun itu memang diperlukan dari sisi ini. Sekali lagi saya rasa saya tidak ingin mengeluh Pak, saya tidak ingin mengeluh kalau anggaran dalam dipotong itu sudah harus, maksud saya itu adalah hal yang harus kita hadapi ya. Apapun yang ada ya tetap harus kita hadapi. Bukan berarti efisiensi itu tidak bisa gitu. Dengan kolaborasi kan saya rasa juga bisa ya, tadinya tidak perlu harus ada anggaran, dengan kolaborasi sinergi saya rasa bisa jadi terlaksana tanpa memerlukan anggaran, keroyokan lah seperti itu. Saya rasa itu bisa. Jadi sekali lagi ya kami juga dari pemerintah Kota Palangkaraya pada saat ini sedang konsentrasi juga ya, pelatihan kompetensi, peningkatan kompetensi masyarakat Kota Palangkaraya, khususnya lagi untuk dalam ketenaga kerjaan. Pak Mandus silahkan ini setelah ini juga mohon nanti konsentrasi kita dari sini ya, dengan dinas pendidikan baik itu kota dan provinsi, karena ruang lingkupnya kan ada di sekitaran sini ya, dari Disnaker, pendidikan, Disnaker, pasti ada di situ ya. Bagi adik-adik juga sekali lagi kami juga Pak siap Pak Asosiasi juga apabila memang perlu dukungan, termasuk nah salah satu permasalahannya juga pasti adalah nanti bahasa ya. Bahasa kami sebenarnya saya sudah mau ingin launching itu, tapi ada kesalahan mungkin dengan dinas pendidikan nih, dinas pendidikan Kota Palangkaraya dan Disnaker ini tentang mata anggarannya lah seperti itu, mata anggarannya. Tetapi kami menganggarkan untuk bantuan itu ya, untuk pelatihan bagi yang mau berangkat, yang tidak bisa melatih untuk bahasa tergantung, misalkan dia mau ke Jepang maka akan kami bantu
persilakan, kami hanya menyiapkan anggaran tersebut untuk tadi khususnya pekerja-pekerja saudara-saudara kita yang ingin keluar negeri, bekerja keluar negeri. Kalau mau ke Jepang ya kami akan bantu program bahasanya, ya baik itu bahasa Inggris, mau ke Inggris, mau ke Jerman. Yang banyak ini kan kalau tidak salah Turki, Jerman, Jepang, ya. Kalau di Timur Tengah kayaknya udah mulai berkurang ya. Karena saya ada bertemu, ya saya sempat bertemu, ada menginap dulu pernah pada saat di Abu Dhabi pada saat itu. Ada di satu hotel, ternyata banyak sekali pekerjanya itu orang Indonesia, banyak sekali. Bukan pekerja kasar, ya, bukan pekerja kasar, tapi mulai dari resepsionis, mulai dari kayak semacam manajemen hotel itu dari Indonesia, ya, dari Indonesia cukup banyak. Nah, saya sempat bertanya-tanya apa permasalahan, keluhan dan keinginan pada saat itu, ya. Tapi saya mendengarkan memang saat ini banyak tadi negara-negara yang warga negara Indonesia ini banyak mengincar ataupun diminati dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, karena sangat-sangat apalagi Jepang. Jepang katanya sangat-sangat suka dengan orang Indonesia. Mungkin dari apa ya? Kalau Pak Menteri itu berbicara dari etika juga, Pak. Nah, kalau itu saudara dari moral dan etikanya, Pak, sebenarnya sangat-sangat disukai orang Indonesia ini kan apa ya? Beretika lah seperti itu. Masa kalau lewat begini aja, ini Pak, Ibu apa Bapak kepala sekolah SMK Karsa Mulyani? Bapak ya? Bapak? Oh itu bapaknya. Nah, adik-adik kalau lewat di depan kepala sekolah, masa langsung berani apa langsung lewat begitu saja? Tidak mungkin, tidak berani. Pasti tetap akan sifat. Paling tidak, kalau kita menundukkan kepala. Itu salah satu sebenarnya etika yang perlu kita jaga. Sepele tapi sebenarnya berharga, ya. Itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan khususnya pada generasi muda. Ingat, mau jadi orang sukses. Mau jadi orang sukses itu yang pertama kali itu tadi hormati, ya. Saling menghormati bagi siapapun dan menjaga moral etika kita. Mau sekarang, nah kalau adik-adik nanti sukses, ya juga harus dijaga etikanya. Bagi yang belum, maksudnya kalau ketemu saudara-saudara kita tidak sukses, jangan acuh tidak acuh. Sekali lagi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, bahwa ini pengabdian kita kepada bangsa dan negara, khususnya tadi juga kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan seluruh pengurus, ya, pengabdian kita kepada bangsa dan negara, apa yang sudah kita bisa lakukan kepada negara kita, ya. Khususnya kalau saya di Kota Palangkaraya sering saya Bu Kadis mohon maaf yang wakili Pak Kadis Provinsi Amir, ya. Kadang-kadang saya ini Pak Ketua sering menanyakan kepada masyarakat ataupun ya seluruh masyarakat lah di Kota Palangkaraya, ya. Kita ini kan bukan tinggal, kita ini mendapat nikmat lah. Mendapat nikmat itu salah satunya rezeki, tempat tinggal, keluarga dan lain-lain. Itu dari mana? Ya dari Kota Palangkaraya yang kita cintai ini kan. Kita dapat seluruhnya kan dari kota. Kota ini yang memberi gitu, khususnya kalau orang Palangkaraya. Nah, pertanyaan saya kan sudah kan kita membalas jasa kota tersebut, ya kan? Misalkan Pak Eko di samping di Kodim kan Pak, ya paling tidak beliau jadi ketua itu sudah salah satu, udah lebih dari cukup. Tidak usah, maksudnya lebih kecil lagi dengan mengelola menjaga lingkungan masing-masing juga sudah lebih dari cukup. Nah itu apalagi sampai kita membantu ini saudara-saudara kita dalam mencari pekerjaan ataupun ketenaga kerjaan yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi saya sangat mengapresiasi atas kerja keras Bapak Ibu selama ini, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu hadirin sekalian ini menjadikan amal ibadah kebaikan dan bisa dibalas suatu saat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu saja ya beberapa hal. Kami sekali lagi Pak Ketua, kalau memang belum ada di Kota Palangkaraya siap bersinergi, silakan komunikasi dengan Pak Kadis Dinas Tenaga Kerja di Kota Palangkaraya.
Karena beliau juga PR-nya salah satunya itu saya bagaimana caranya menekan angka pengangguran di Kota Palangkaraya. Mau teknisnya seperti apa silahkan. Kami kalau memang perlu ada diperlukan support anggaran, kami siap untuk mensupport itu tentunya dengan indikator kinerja ataupun ikunya yang jelas juga gitu loh. Yang jelas juga jangan sampai kita inginnya A yang dilakukan B, C atau D. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat mungkin Pak Ketum dan Pak Sekjen, mudah-mudahan juga nanti bisa sampai dengan selamat kembali ke rumah masing-masing. Saya dengar tadi di bisik-bisik Pak Rizky, Pak Sekjen besok mau ke Eropa ya, bawa keluar negeri, membawa ataupun mengantar terus ke mana Pak? Albania dan Turki. Nah Turki juga cukup banyak ya. Apa Pak? Ini yang banyak di bidang apa berarti? Hospitality kan? Nah itu juga yang ditekankan ini. Harus ditekankan Pak Menteri. Hospitality itu cukup banyak. Turki dan Jepang juga cukup banyak. Yang kami siapa nanti apalagi kalau bahasanya dengan hal itu salah satu yang memang saya tekankan di Pak Amandus. Kemarin bingung Pak, dinas pendidikan atau dinas tenaga kerja gitu. Ya, sudah saya letakkan ada uangnya di dinas pendidikan. Ternyata secara tupoksinya tidak bisa, harus ke dinas tenaga kerja. Nah, terpaksa kami menunggu pergeseran atau perubahan untuk membantu itu. Tapi itu ada Pak, kami menyiapkan itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mau kalah juga dengan Pak Ketua Umum tadi membacakan satu pantun. Kalau saya 2 pantun Pak. Saya baca dulu. Kadang-kadang yang buatkan pantun di sambutan bisa nggak nyambung. Ya. Tapi kalau saya jawabnya keren Pak, ya bukan cakep tapi keren. Mengalir tenang Sungai Kahayan, tempat melintas perahu nelayan. Bersama FPLKP kita bergandengan tangan, cetak SDM unggul demi masa depan. Menanam padi di sawah yang luas, padi dipanen saat menguning. Ini politik apa yang buat? Saya ulangi, menanam padi di sawah yang luas, padi dipanen saat menguning. Selamat bekerja pengurus yang baru dilantik dengan sah. Semoga amanah dan membawa perubahan yang penting. Terus saja saya